Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengen bersyukur yang dirahmati Allah. Meskipun bangsa Arab dan Jawa berjarak sangat jauh, tetapi mengapa penanggalan kalender dan bulan hampir sama persis? Simak video ini. Pemerintahan Kerajaan Demak sekitar 931 Hijriah atau 1443 tahun Jawa Baru, Sunan Giri telah membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriah dengan sistem kalender Jawa. Tradisi malam satu suro lantas dilanggengkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam kala itu. Ia ingin agar rakyatnya bersatu, tidak terbelah untuk melawan Belanda. Sultan Agung ingin menyatukan kelompok santri dan abangan. Lalu setiap hari Jumat Legi dilakukan laporan pemerintahan setempat sambil pengajian, ziarah kubur dan hail ke makam Ngampel dan Giri. Sepeninggal Sultan Agung, tradisi-tradisi dari keraton setiap malam satu suro masih tetap digelar. Sementara 1 Muharram ditetapkan sebagai Tahun Baru Islam berasal dari usulan Umar bin Khattab pada 638 Masehi. Sejak Nabi datang ke Madinah, tidak ada tahun yang digunakan dalam penanggalan. Sehingga urusan pemerintahan seperti surat menyurat saat itu mengalami masalah. Lalu akhirnya dipilihlah peristiwa hijrah menjadi tahun pertama kalender Islam. Contohnya saja, dahulu ada yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Kenapa diberikan nama Gajah? Ternyata alasannya adalah, pada tahun tersebut terjadi upaya penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan Gajah Raja Abraha. Dengan kondisi tanpa tahun yang jelas, ditambah lagi adanya kegusaran dari salah satu petinggi Arab pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana dia tidak bisa secara jelas mendokumentasikan surat dari sang khalifah karena tidak ada sistem penanggalan yang jelas. Muncul ide dari Khalifah Umar bin Khattab untuk melakukan pertemuan dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat sebuah sistem kalender yang jelas. Bulan Muharram juga sudah dipakai oleh bangsa Arab sejak lama sebagai bulan pertama. Ditambah pula umat Islam selesai berhaji di bulan Zulhijjah, jadi alangkah tepatnya jika setelah selesai berhaji dimulailah sebuah tahun yang baru dan bulan pertama kembali. Kesepakatan tentang Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah juga dilandasi dari berbagai peristiwa lain yang berhubungan dengan keislaman. Sehingga akhirnya disetujuilah bahwa bulan Muharram menjadi bulan pertama di dalam kalender Islam. Meskipun malam satu suro dan 1 Muharram dirayakan pada hari yang sama, namun dua perayaan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Perlu dipahami sebelumnya, bahwa malam satu suro berkembang dari budaya masyarakat Jawa. Sementara perayaan 1 Muharram berasal dari ajaran agama Islam. Dalam masyarakat Jawa, cara merayakan malam satu suro masih dipengaruhi oleh tradisi keraton. Misalnya, kirap, tapa bisu, membersihkan pusaka atau keris. Ada juga orang yang merayakan 1 suro dengan berziarah ke makam sesepuh hingga slametan. Lalu mengadakan tirakatan, tidak tidur semalam suntuk dan tuguran perenungan diri sambil berdoa. Sementara cara merayakan 1 Muharram dengan melakukan amalan-amalan baik, seperti puasa, zikir, berdoa hingga menghadiri majelis atau pengajian. Sepanjang bulan suro masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling dan waspada. Eling artinya manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sementara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram maknanya lebih spesifik. Pertama, pengingat peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kedua, sebagai bentuk perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam. Umat Islam juga diharapkan introspeksi diri atau muhasabah atas kesalahan di tahun sebelumnya. Sehingga tahun depan seorang muslim lebih mawas diri. Terjadi tragedi berdarah yang hingga saat ini masih diperingati pada bulan Muharram. Pada tahun 61 Hijriah, cucu terkasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram. Husain cucu Nabi dikepung oleh pasukan atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Husain dipaksa mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Untuk mengenang kejadian tersebut, umat Islam akan selalu mawas diri di bulan Muharram ini. Dalam hal ini, malam satu suro merupakan peralihan menuju tahun baru.
Malam satu suro penting sekali karena itu detik-detik berakhirnya tahun lama dan masuknya tahun baru. Jadi, itu dianggap sesuatu yang sakral dan harus dihormati. Pencucian benda pusaka atau jamasan pusaka itu sudah menjadi ritual keraton setiap bulan suro. Alasannya, benda pusaka tersebut dianggap sakral, sehingga harus dipelihara dan dirawat. Karena masyarakat Jawa sangat mempercayai pusaka atau benda-benda yang dianggap keramat bagi mereka yang mempunyai suatu nilai-nilai tersendiri, akan dibasuh dan dibersihkan di bulan ini. Bahkan air dan tempat untuk membasuh pusaka adalah dari tempat-tempat yang disakralkan. Dan ada tata caranya sendiri di setiap masing-masing di Nusantara kita ini. Tak hanya di keraton-keraton di Jawa saja, yang mempunyai adat kirap. Tapi di desa-desa juga melaksanakan kirap-kirap mereka. Tentu saja mereka akan berdoa dan meminta keselamatan di tahun kedepannya. Bulan Suro memang penting bagi sebagian khusus orang suku Jawa. Bulan Suro atau Muharram adalah awal tahun yang harus diperhatikan bagi orang Jawa. Pasalnya orang Jawa memegang teguh budaya spiritualisme mereka, dengan alasan tertentu, secara pribadi, mereka akan menggelar acara-acara tertentu. Seperti, pagelaran wayang kulit semalam suntuk, kuda lumping, dan kirap-kirap karnaval berskala besar ataupun kecil. Sebagai bentuk doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kata satu suro, Anda mungkin memikirkan banyak hal mistis dan mitos yang memang kerap menyertainya. Maklum saja, dari mulai film horor hingga cerita turun-temurun, seolah memberikan label terhadap malam satu suro sebagai malam yang mistis. Menurut mitos yang beredar di masyarakat Jawa, malam satu suro adalah malam paling baik untuk mencari keberkahan dalam ilmu metafisika atau gaib, karena di bulan suro ini, para makhluk gaib akan mudah dijumpai, bagi sebagian orang yang mengerti di bidang pergoiban. Mereka akan melakukan ritual semacam persembahan dan menghadiahkan sesuatu benda maupun barang, seperti bunga, bakar dupa, kemenyan, ataupun makanan. Terkadang secara pribadi, mereka tidak memperlihatkan pada masyarakat umum. Karena memang mereka tidak mau terlihat oleh orang pada umumnya. Apa kowe gelem tak santet wetengmu tak iseni radio tak setel wayang? Satu Suro adalah bulan pertama di tahun Jawa, yang dimana, pembuatan dan pelaksanaannya mengacu pada bulan penanggalan bulan Arab. Sunan Giri menggabungkan penanggalan yang tentu saja berbeda, yang digagas oleh masa-masa Sunan Giri dan disahkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam kala itu. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga sahabat pengen bersyukur mendapat pahala dan barokah. Jangan lupa subscribe channel pengen bersyukur ini, supaya kalian bisa lebih tahu dan terhibur.